Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehmet Fadlan Pawewang dari kelas HES 5A dengan NIM 22112018. Saya akan membahas pada kesempatan kali ini terkait makalah kami, yaitu makalah kelompok 3 dengan judul Sumber Hukum Islam, Hukum Asuransi Syariah. Terkait pembahasan pertama, di poin pertama itu kami membahas terkait pengertian asuransi syariah terlebih dahulu secara umum. Kata asuransi banyak berasal dari bahasa-bahasa asing, diantaranya adalah bahasa Belanda, assurantie, yang berarti pertanggungan, bahasa Itali, insuransi, yang berarti jaminan, bahasa Inggris, assurance, yang berarti jaminan, bahasa Arab, at-ta'min, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dari segi bahasa, menurut Wirjono, berarti sebuah persetujuan pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh orang yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat terkait pengertian daripada asuransi itu sendiri. Menurut Abah Salim, asuransi berarti suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai substitusi kerugian-kerugian yang belum pasti. Kemudian Syekh Mustafa Az-Zarqa berpendapat asuransi berarti cara dalam menghindari risiko yang akan dihadapinya. Adapun dari segi undang-undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, ketika ditarik kepada nilai-nilai keislaman, asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab takaffala yutakaffulu takafful, yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Baik, kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu pembahasan mengenai sumber hukum Islam asuransi syariah. Jadi sumber hukum Islam asuransi syariah adalah sumber pengambilan keputusan terkait aturan praktik asuransi syariah. Jadi asuransi syariah dimaknai sebagai bisnis saling tanggung menanggung atau tolong menolong atau bisnis pertanggungan yang dimana diajarkan dengan nilai-nilai keislaman, seperti yang sebagaimana untuk sumber hukum asuransi syariah yang pertama yang berdasarkan keislaman yaitu Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 8 yang mengajarkan untuk mempersiapkan hari esok. Kemudian juga ada Quran surah
sumber hukum yang ketiga terkait fatwa sahabat. Nah, kalau masalah fatwa sahabat, praktik sahabat dalam pembayaran hukuman atau ganti rugi itu menjadi dasar untuk pelaksanaan hukum asuransi syariah. Pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata, orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan atau orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar tersebut diwajibkan saling menanggung beban. Yang kemudian ada dasar hukum keempat yaitu ijma. Para sahabat telah melakukan ittifaq atau kesepakatan dalam hal akilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan akilah ini. Akilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki asobah dari si pembunuh orang yang menyebabkan kematian secara tidak semena-mena. Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar. Kemudian dari segi kias untuk landasan hukum kelima, yang dimaksud dengan kias adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan hadis karena persamaan ilat atau penyebab dan alasannya. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa dengan datangnya sistem akilah diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari akilah adalah suku Arab zaman dahulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris ke korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syariah, sehingga itu menjadi landasan hukum. Kemudian ada pun salah satu kaidah fikih untuk sebagai landasan hukum keenam yaitu segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin, yang menjadi salah satu penguatan untuk pelaksanaan hukum asuransi syariah. Kemudian ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada satu fatwa yaitu fatwa DSN MUI nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menjadi salah satu landasan untuk pelaksanaan pelaksanaan hukum asuransi syariah. Kemudian kita bahas terkait materi yang ketiga yaitu terjadi dinamika hukum Islam terhadap asuransi syariah. Asuransi ini merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Hal ini sangat menarik mengingat kemungkinan adalah suatu ketidakpastian atau uncertainty. Mengantisipasi sesuatu yang masih berupa kemungkinan bisa jadi sebagian orang sebagai sebuah tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali. Tetapi bagi yang lain mungkin sebuah tindakan yang sangat efektif untuk menghindari
asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapatkan bayaran yang lebih dari jumlah yang telah dia bayar. Ini adalah riba atau faidah atau bunga. Kemudian yang keenam, bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang oleh Islam. Nah, berdasarkan sejumlah penjelasan di atas terkait penolakan terhadap asuransi, terlihat jelas bahwa yang ditolak secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan operasional asuransi yang berkaitan dengan